Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, ada yang ngaca. Nggak tahu apa. Baik, Bapak Ibu mahasiswa, bertemu kembali kita pada pagi menuju siang hari ini, Minggu 13 November 2022, dalam rangka melaksanakan aktivitas kita di UT ya, tutorial webinar sesi yang kelima. Di sesi yang kelima ini kita akan membahas materi pembelajaran yang ada di modul 6 ya. Bapak dan Ibu yang ada modulnya silakan dibuka untuk kita sama-sama cermati bersama-sama ya. Hari ini kita akan berbicara atau memahami terkait pengelolaan keuangan negara ya. Jadi bagaimana hukum pengelolaan keuangan negara tersebut. Ini menjadi salah satu hal penting ya bagi orang-orang yang ada dalam komunitas ilmu administrasi negara ya, seperti Bapak Ibu semua. Karena berbicara ilmu administrasi negara tentu akan berbicara terkait keuangan negara juga ya. Jadi penting untuk kita memahami bagaimana hukum pengelolaan keuangan negara ini ya. Apa saja yang disebut dengan pengelolaan keuangan negara begitu ya. Kemudian bagaimana aparatur negara ya, dalam mengelola manajemennya, tata kelolanya ya, terhadap berikut pertanggungjawabannya terhadap penggunaan keuangan negara ini. Ini jadi hal yang mesti dipahami ya. Kita masuk ke materi yang pertama terkait pengertian keuangan negara ya. Pada masa lalu, pengertian keuangan negara ini lebih diidentifikasi sebagai sekumpulan uang kartal atau uang giral ya yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dalam suatu waktu tertentu. Hal tersebut seperti yang didefinisikan sebagai dinas dalam Indonesia Accountability Web ya, ICW, yang ditetapkan sebagai WEB atau Undang-Undang 23 April tahun 1864 Stat Belat 1864 nomor 106 dan diundangkan lagi teksnya yang telah diperbaharui untuk ketiga kalinya terakhir melalui Stat Belat ya. STBL itu Stat Belat atau dalam bahasa Indonesia dalam lembaran negara ya. Stat Belat nomor 1925 nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam lembar negara 1954 ya, nomor 6 1995 nomor 49 dan terakhir Undang-Undang 9 tahun 1968 gitu. Nah, semua jumlah uang ya yang merupakan penerimaan ya, atau pengeluaran gitu, pengeluaran anggaran yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari kas negara atau kantor-kantor yang diserahi pekerjaan kas negara. Nah, ini definisi terkait uang negara dari regulasi per regulasi ya. Jadi mereka mendefinisikan itu dengan definisi yang berbeda-beda. Sampai pada akhirnya kita punya Undang-Undang 17 tahun 2003 yang saat ini yang dipakai oleh negara saat ini untuk sebagai tata kelola terkait keuangan negara ya. Berikutnya semua perhitungan yang merupakan penerimaan
atau pengetahuan anggaran yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran. Ya. Kemudian yang C, semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun itu dilakukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang D, semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh wakil-wakil RI. Yang E, pembayaran berkenaan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan negara yang berdasarkan Indonesia Bedrich Venwet. Ya. Kemudian sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian pada akhir tahun itu yang dalam waktu 2 bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya. Ini terminologi yang lama ya, terminologi lama atau terminologi klasik dalam konteks keuangan negara. Kalau sekarang ini yang dimaksud selama tahun itu adalah terkait bahasa yang dipakai sekarang adalah APBN ya. APBN dalam 1 tahun ya. Kalau dia uang negara pemerintah pusat ya. Kalau dia uang daerah itu APBD dalam 1 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan selama tahun itu. Jadi harus dipahami juga oleh mahasiswa ilmu administrasi negara mana yang masuk dalam APBN ya, mana yang dalam APBD. Nah, ini juga mesti dipelajari juga ya. Itu bisa dipelajari di undang-undang pemerintah daerah, itu bisa dibaca. Kemudian ada undang-undang tentang perbendaharaan negara, itu bisa dibaca ya. Kemudian ada aturan terkait pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah, itu juga perlu dibaca. Banyak sekali regulasi-regulasi tentang keuangan negara ini yang mesti kita pahami ya. Nah, pandangan mengenai keuangan negara di atas merupakan pandangan yang mendasarkan pengertian keuangan negara berdasarkan pengertian yang sempit ya. Itu tadi saya sebut dengan terminologi yang lama ya. Ya, ini hanya mendasarkan pada uang semata sebagai dasar pokok keuangan negara. Pandangan yang lebih luas keuangan negara tidak lagi diartikan berdasarkan instrumen, tetapi pada aktivitas dari negara dalam menyelenggarakan keuangan negaranya. Ya. Salah satu pendapat yang mengartikan keuangan negara secara lebih luas dikemukakan oleh Dimok. Ya. Ia mendefinisikan keuangan negara adalah serangkaian langkah-langkah adalah dana-dana yang disediakan bagi pejabat-pejabat tertentu di bawah prosedur-prosedur yang akan menjamin sah atau berdaya gunanya pemakaian dana-dana itu. Lalu ada pendapat dari Richard Musgrave ya, yang mendefinisikan keuangan negara adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori tentang barang dan jasa publik ya, teori tentang distribusi optimal, politik fiskal, struktur pengeluaran dan penerimaan, pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah pada pola kegiatan ekonomi, pengaruh efisiensi dan kapasitas keluaran, kebijaksanaan fiskal dalam kaitannya dengan alokasi sumber distribusi, pendapatan dan kekayaan, stabilisasi ekonomi, serta kebijaksanaan. Pendapat lain disampaikan oleh H.V. Rosen mendefinisikan keuangan negara sebagai public finance focuses on the taxing and spending activities of government of their influence on the allocation of resources and distribution of income. Jadi keuangan publik ya, yang berfokus pada pajak ya, kemudian aktivitas pemerintahan yang mempengaruhi alokasi dari sumber daya dan distribusi pendapatan, itu kurang lebih artinya ya. Kemudian Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, ini yang kita pakai saat ini ya, undang-undang yang ada saat ini tentang keuangan negara. Tapi sebenarnya ya, undang-undang yang saat ini pun belum sebegitu komprehensif ya dalam menjelaskan makna keuangan negara ini. Nah, sekarang ini sudah ada RUU Keuangan Negara yang baru ya, yang sudah pernah dibahas di tahun 2014 ya oleh DPR RI, namun memang belum diterbitkan menjadi regulasi yang sah atau undang-undang yang sah sebagai undang-undang rujukan baru bagi keuangan negara yang ada di Indonesia. Nah, terbukti banyak sekali ya istilah-istilah yang ada di dalam Undang-Undang Keuangan Negara
Undang-Undang 17 tahun 2003 ini yang sulit untuk didefinisikan, ya. Kemudian definisi itu diterjemahkan di dalam RUU, ya, di dalam naskah akademik, ya, RUU Keuangan Negara yang baru. Ya. Nah, saya pernah pengalaman, ya, baru-baru ini mendampingi kasus tindak pidana korupsi. Ya. Klien saya ini salah satu, ya, dulunya adalah pejabat di Dinas Pendidikan, ya, Kabupaten Musirawas. Kemudian di tahun 2019 begitu ada kegiatan lah di situ terkait diklat penguatan kepala sekolah, nama kegiatan itu, ya. Nah, diklat penguatan kepala sekolah itu dianggarkan dalam APBD, ya, di dalam APBD daerah. Cuman ada beberapa item-item yang tidak tercover, ya, oleh kegiatan itu. Akhirnya contohnya seperti kegiatan itu kan dipusatkan di Kota Lubuk Linggau, ya, di hotel begitu. Kemudian di anggaran daerahnya itu tidak ada penginapan. Sementara Musirawas ke Linggau itu cukup jauh, ya, jaraknya. Jadi tidak mungkin untuk peserta selama 1 minggu 7 hari itu belajar diklat. Di dalam diklat itu bolak-balik, ya, ke Linggau, misalnya dari kecamatan Gang Sakti, misalnya dari kecamatan Muara Lakitan begitu, yang jauh jarak tempuhnya, ya. Tidak efektif, kira-kira begitu. Kemudian oleh klien saya pada waktu itu, ya, kemudian mengkomunikasikan kepada seluruh peserta, apakah kamu mau menginap di hotel atau mau bolak-balik. Semuanya pengen menginap di hotel, kira-kira begitu, ya. Nah, ketika nginap di hotel kamu biaya sendiri. Nah, siap, pesertanya bilang gitu, siap. Karena apa? Mereka membutuhkan sertifikat kompetensi itu, ya, sertifikat kompetensi kepala sekolah. Karena pesertanya ini adalah kepala sekolah yang sudah duduk, ya, jadi kepala sekolah, tapi belum memiliki sertifikat kepala sekolah. Nah, akhirnya mereka patungan sendiri secara swadana begitu untuk membiayai kebutuhan mereka sendiri yang tidak ada di dalam keuangan negaranya, seperti biaya hotelnya, gitu, ya, biaya makan minumnya, gitu, ya. Nah, ternyata di tahun 2022 ini, peristiwa itu terjadi di tahun 2019. Di tahun 2022 ini menjadi persoalan di sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, ya, terkait dugaan tindak pidana korupsi adanya tidak ada pertanggungjawaban, ya, terkait uang-uang penarikan dari masing-masing kepala sekolah tadi. Karena satu orang kepala sekolah itu ditarik, nyumbang, bukan ditarik gitu, ya. Jadi berkontribusi sebesar 3 juta. Sebesar 3 juta dikali dengan 2.213 peserta, kira-kira uangnya itu 639 juta, ya. Nah, itu dianggap oleh penyidik waktu itu sebagai uang negara juga. Nah, padahal sumbernya adalah dari masing-masing dana pribadi peserta, bukan dari APBD sumber itu, ya. Nah, ini menjadi perdebatan di dalam pembelaan saya, ya, karena saya menggunakan naskah akademik rancangan undang-undang keuangan negara yang baru, ya, bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain. Jadi yang dipakai oleh jaksa adalah ada pasal 2, ya, huruf H di dalam Undang-Undang 17 2003 yang menyebut kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum. Jadi uang patungan dari peserta ini dianggap kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah. Jadi dia masuk dalam uang negara. Sementara di dalam rancangan undang-undang yang baru yang ada naskah akademiknya, yang dimaksud dengan undang-undang yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum itu adalah dana pihak ketiga, begitu, ya. Dana pihak ketiga ini adalah dana trust fund atau dana amanah, ya. Contohnya adalah dana haji dan dana abadi umat. Jadi di dalam RUU itu menegaskan secara sangat spesifik yang dimaksud dengan dana pihak ketiga itu adalah dana haji, ya, dana abadi umat, gitu, ya. Nah, namun karena pembelaan kami pada waktu itu hanya pembelaan pribadi saya sebagai penasihat hukum, ya, tidak menghadirkan ahli, ya, sebagai orang yang memahami keuangan negara untuk menerangkan apa yang kami
dijelaskan di dalam pembelaan, akhirnya ditolak gitu ya oleh hakim ya, karena pertimbangan hakim karena tidak disampaikan oleh ahli. Nah, ini sangat kami sesalkan sebagai penasihat hukum sebenarnya. Seharusnya hakim ya kompetensinya itu sudah di atas ahli ya. Jadi ada atau tidak ada ahli, hakim harus memutuskan permasalahan ini kira-kira masuk dalam ranah tindak pidana korupsi atau tidak ya. Cuman di dalam pertimbangannya karena pembelaan penasihat hukum penjelasannya bukan dijelaskan oleh ahli, jadi tidak meyakinkan majelis hakim. Kira-kira pertimbangannya begitu ya. Namun sayangnya klien kami ini tidak banding ya dan tidak kasasi, dia menerima putusan itu dan saya sebagai penasihat hukum menerima saja ya, karena tidak banding. Tapi tetap pada pembelaan yang terbaik karena dihukum cuma 2 tahun ya dari ancaman yang 5 tahunan itu. Ini sudah langkah baik. Dan di awal-awal saya pendampingan juga, saya juga sudah meminta klien saya ini untuk melakukan pengembalian keuangan negara. Nah, jadi pengembalian keuangan negara itu menjadi hal yang menguntungkan karena di dalam putusan majelis hakim tidak lagi mengembalikan uang negara karena sudah dikembalikan sebelumnya. Nah, itu sudah menguntungkan. Jadi pembelaan itu saya memainkan 2 strategi. Satu untuk membebaskan berdasarkan RUU Keuangan Negara ya, bahwa itu bukan yang dimaksud kekayaan pihak lain itu. Strategi kedua, kalaupun ini kena ya kan, kami sudah mengembalikan keuangan negara ya. Kami juga mengajukan justice kolaborator pada waktu itu dan alhamdulillah langkah yang kedua ini yang dapat diterima, yaitu pengembalian keuangan negara sudah dilakukan ya, itu sudah langkah baik gitu ya. Jadi memang ke depan ini perlu penjelasan yang sangat komprehensif ya dari keuangan negara ini. Kita khawatir nanti kalau tidak komprehensif akan banyak korban juga ya yang terlibat dalam proses tindak pidana korupsi yang berkaitan keuangan negara begitu ya kurang lebih ya. Jadi kita lanjut ya ke materinya, bahwa Undang-Undang 17 ya tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Dari penafsiran mengenai keuangan negara menurut Undang-Undang 17 2003, maka dapat kita rinci unsur-unsur keuangan negara itu apa saja. Pertama, ada hak dan kewajiban ya, dapat dinilai dengan uang berupa benda, uang ataupun barang ya, dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban itu gitu. Berikutnya, sebagai perbandingan pengertian keuangan negara juga terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang Tipikor. Nah, tadi kita berbicara sedikit ya, menyatakan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana mengukur suatu aktivitas, barang, atau uang dapat dikatakan sebagai keuangan negara? Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Pertama dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berikutnya dari sisi subjek ya, yang dimaksud keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau yang dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara gitu. Dari proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan,
Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya. Nah, dari penjelasan di atas, secara substansial, penentuan kapan sesuatu hal dianggap menjadi bagian dari keuangan negara adalah menggunakan parameter subjek, objek, prosedur, tujuan, gitu. Dari sisi objek, sepanjang hal itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hal ini berarti penegasan sisi objek lebih pada masalah segala hak ataupun kewajiban keuangan yang ada pada negara dan segala produk yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Nah, dari sisi subjeknya lebih menekankan penguangan sisi seluruh objek ya. Seperti dikemukakan di atas yang dikuasai oleh pemerintah daerah, yang dikuasai pemerintah pusat, lembaga yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Namun sisi subjek tentu saja tidak dikaitkan pada barang atau materi yang diatur sendiri, tetapi juga menekankan sisi pelaku dari keuangan negara. Artinya, suatu hal dapat dikatakan sebagai keuangan negara dalam hal subjek yang melakukannya adalah person atau lembaga yang berkaitan dengan lembaga keuangan negara. Contoh, jika pihak swasta yang mendapatkan hak melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan negara, aktivitas itu menyebabkan lembaga swasta tersebut masuk dalam subjek keuangan negara, gitu ya. Pada komite sekolah negeri yang mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan pemungutan pada wali murid, ya. Segala keuangan yang diperoleh dari aktivitas tersebut memenuhi syarat sebagai bagian dari keuangan negara, ya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjek lebih ditekankan pada pengertian adanya otoritas negara yang didasarkan pada kewenangan yang didapat baik secara atributif, mandat atau delegasi ya, yang telah mengarahkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan dalam lingkup pemerintahan khususnya keuangan negara. Komite sekolah negeri itu tidak akan mampu atau berwenang untuk memungut sumbangan dari murid sekolah negeri apabila kepadanya tidak dilekatkan kewenangan yang bersumber dari aparatur negara. Gitu. Kemudian dari proses ya, sebagai parameter keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan ya segala aktivitas yang berkaitan dengan proses perencanaan, perumusan, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan objek keuangan negara. Hal ini memberi pengertian bahwa titik tumpu sisi proses adalah tetap pada objek yang diurus dan bukan pada aktivitas proses itu sendiri. Ketika seorang pejabat merumuskan rencana menyewakan satu bidang tanah milik negara, hal itu menjadi aktivitas keuangan negara. Kemudian dari sisi tujuan yang dalam parameter keuangan negara mengisyaratkan bahwa ukuran itu diletakkan pada aktivitas pengambilan kebijakan atau kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara sehingga titik tumpunya kepada objek keuangan negara itu sendiri. Menurut penulis ya pengarang buku ini, Yos Johan Utama ya, nama pengarang buku Hukum Administrasi Negara ini ya. Menurut Yos Johan Utama, hal ini juga tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, yakni objek. Perlu pula dilihat bahwa aktivitas tersebut justru sebagai penentu terjadinya objek keuangan negara. Sebagai contohnya, uang masyarakat yang disetor kepada negara ya, baru menjadi objek keuangan negara setelah adanya aktivitas yang dilakukan negara melalui proses tertentu. Sebagaimana proses penarikan pajak ya yang dilakukan negara. Uang yang ada pada masyarakat pembayar pajak bukan merupakan objek keuangan negara. Sebelum ada aktivitas keuangan negara berupa penarikan pajak dan baru setelah proses aktivitas yang dilakukan fokus kepada wajib pajak dan pajak disetor ya. Pada saat itulah baru terjadi objek keuangan negara yang bernama hasil pajak ya. Dari hal ini tampak sekali justru aktivitaslah yang mengubah dari bukan objek keuangan negara menjadi objek keuangan negara. Aktivitas tersebut menjadi bergerak karena adanya otoritas yang dimiliki para penyelenggaranya.
Kemudian 4 parameter di atas dapat berdiri sendiri, artinya sepanjang berkaitan dengan objek keuangan negara, hal itu merupakan keuangan negara. Pada akhirnya, istilah keuangan negara menurut Muhammad Jafar Saidi dapat diartikan sebagai sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban itu ya. Nah, secara umum ruang lingkup keuangan negara tersebut menurut Undang-Undang Keuangan Negara meliputi pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang serta melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang ya. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Tadi ya, yang kedelapan ini contoh kasus yang saya tangani beberapa bulan yang lalu ya, terkait tindak pidana korupsi. Nah, jadi yang dipakai ya dalil dari jaksa bahwa uang yang dipungut oleh panitia kegiatan ya bukan dipungut ya, jadi ada kontribusi dari peserta lah untuk mendukung kegiatan mereka sebesar 3 juta tadi. Ini masuk dalam definisi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum ya. Jadi penanganan yang kami lakukan pada waktu pertama mengembalikan uh, uang ya, pungutan yang masih ada di klien saya tadi 127 juta ya, kami kembalikan kepada jaksa untuk dikembalikan kepada negara, kurang lebih begitu. Itu sudah dilakukan ya. Cuman memang sangat disayangkan putusan tidak secara komprehensif menjelaskan ya. Pertimbangan hakim hanya menyebut bahwa berdasarkan pendapat ahli dari jaksa penuntut umum gitu ya, keterangan dari majelis hakim bahwa dana pihak ketiga adalah harus dikelola dengan mekanisme APBD begitu menurut dari ahli. Nah, dia tidak menjelaskan tadi ya ada unsur sisi objek dan sisi subjek dan sisi tujuan gitu ya. Nah, kalau dia menjelaskan dari sisi-sisi yang itu mungkin masih bisa diterima ya untuk suatu putusan majelis hakim. Namun apapun itu putusan itu karena sudah diputuskan itulah menjadi sebuah hukum yang harus diterima oleh semua pihak ya. Kemudian ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah gitu ya. Ini sangat banyak sekali ya yang mesti kita pahami ya. Jadi di dalam mekanisme keuangan negara ini nanti ada juga yang disebut dengan BUMD ya, BUMN ya. Itu adalah jenis kekayaan yang dipisahkan gitu kan. Nah, itu juga masuk dalam mekanisme keuangan negara ya. Kemudian masih banyak juga ya yang harus kita pahami oleh Bapak dan Ibu mahasiswa ya. Karena hukum keuangan negara ini dia sangat luas ya, cakrawala pemahaman di dalam keuangan negara ini. Jadi harus banyak undang-undang terkait yang harus dibaca juga. Pertama, undang-undang tentang BUMN, aturan tentang BUMD. Ya. Kalau BUMN-nya atau BUMD-nya bersifat perseroan terbatas atau PT, maka kita mesti baca juga undang-undang tentang perseroan terbatas. Gitu ya. Nah ini saling berkaitan ya. Jadi harus juga kita buka juga aturan-aturan undang-undang yang lain ya agar pemahaman kita tentang keuangan negara ini benar-benar komprehensif gitu ya. Jadi ketika apalagi kalian seorang mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara ya, jadi mesti benar-benar memahami ya
terkait mekanisme keuangan negara ini begitu ya. Nanti di dalam keuangan negara ini juga ada yang disebut dengan hibah ya. Kalau hibah itu bagaimana? Ada pihak lain misalnya ingin memberikan hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah ya, karena ingin membantu atau berkontribusi dalam uh, sosial kemasyarakatan begitu ya. Misalnya kemarin ada COVID gitu, ada yang banyak ingin membantu yang menghibahkan harta kekayaannya untuk negara atau daerah ya, untuk membantu penanganan COVID misalnya gitu. Itu ada hibah namanya. Itu juga menjadi uang negara yang menjadi mekanisme keuangan negara dan harus dipertanggungjawabkan secara keuangan negara begitu. Nah ini juga mesti dibaca. Ini ada di dalam peraturan pemerintah ya tentang hibah, itu bisa dibaca juga oleh Bapak dan Ibu mahasiswa. Kemudian terkait penerimaan keuangan negara ya. Pasal 11 Undang-Undang Keuangan Negara. Penerimaan negara meliputi apa saja? Ada yang namanya pajak ya. Kemudian ada namanya pendapatan negara bukan pajak. Kemudian ada pendapatan yang lain-lain. Kemudian pasal 5 Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tadi saya sudah katakan ya. Jadi mesti dibaca juga undang-undang yang lain seperti undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Bahwa penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah, penerimaan yang berasal dari pembiayaan ya, atau penerimaan keuangan daerah. Kemudian penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lainnya ya. Sementara penerimaan daerah berasal dari pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah ya, dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian semua pendapatan negara yang berasal dari pajak harus didasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 23A yang menyatakan 1. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, penerimaan daerah dalam rangka pembangunan dari berbagai sumber yang meliputi beberapa hal, pendapatan daerah dan pembiayaan ya. Khusus untuk pajak daerah, pengaturannya telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 1997. Jadi di dalam konteks keuangan daerah ini banyak sekali juga undang-undang yang mesti Bapak dan Ibu baca ya. Seperti Undang-Undang 1897 ya, tentang kaitannya dengan pajak daerah ini, yang menetapkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah ya, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kemudian ada pendapatan negara bukan pajak ya, PNBP, dalam ketentuan Undang-Undang 2097, ada lagi ya, undang-undang baru lagi ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dinyatakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun jenis-jenis PNBP yang dapat digunakan negara sebagai sumber pembiayaan negara antara lain penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan ya, yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah ya, yang merupakan hak pemerintah, penerimaan lainnya yang diatur ya di dalam undang-undang tersendiri. Jadi banyak ya undang-undang yang lain juga yang mesti dipahami ya. Satu hal ya, bentuk penerimaan negara atau pendapatan negara bukan pajak ya, yang menjadi salah satu andalan adalah PAD, seperti retribusi atas beberapa objek yang telah ditetapkan ya. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah ya, yang dimaksud dengan retribusi daerah
sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Misalnya retribusi kebersihan ya. Ini biasanya dilekatkan pada saat kita membayar uang PDAM ya. Di kantor PDAM biasanya ada juga retribusi kebersihan ya. Karena untuk menagih dari rumah ke rumah itu tidak mungkin gitu ya. Jadi dia biasanya diakali dengan disertai dengan pembayaran PDAM gitu. Nah itu yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian jenis-jenis retribusi ya. Ada retribusi pelayanan kesehatan ya. Jadi ketika ingin mendaftar layanan kesehatan ya, kemudian ada biaya di situ ya. Nah, itu biayanya masuk ke dalam pendapatan negara bukan pajak. Pelayanan sampah tadi yang saya contohkan ya. Kemudian penggantian biaya cetak KTP, kemudian pelayanan pemakaman ya, kemudian parkir tepi jalan umum ya. Terakhir ini ada juga PNBP terkait pembuatan SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian gitu, atau surat keterangan kelakuan baik ya. Itu juga ada biaya dan itu masuk dalam PNBP juga. Dalam pembiayaan Pemda, selain dapat dari PAD ya, pembiayaan daerah dalam menjalankan tugas dekonsentrasi juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi menurut pasal 10 Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terbagi atas beberapa jenis, yaitu dana bagi hasil ya, ada yang disebut dengan dana alokasi umum atau DAU, ada yang disebut dengan dana alokasi khusus. Nah, kemudian belanja pusat daerah dan daerah ya. Belanja pemerintah pusat apabila pengeluarannya dibebankan kepada APBN ya, sementara daerah itu dibebankan kepada APBD ya. Lalu pengeluaran dikelompokkan dalam jenis pembelanjaan sebagai berikut. Ada belanja pegawai, itu pengeluaran gaji, pensiun, tunjangan beras, biaya lauk pauk dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca ya di modul Bapak dan Ibu semua. Lalu bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan negara? Hal ini menjadi hal yang juga mesti kita pahami. Jangan sampai terjadi adanya penyelewengan ya. Mungkin tidak penyelewengan karena ketidaktahuan, akhirnya kita terkena ya, diperkarakan dalam tindak pidana korupsi karena ketidaktahuan kita bagaimana pengelolaan keuangan negara ini. Itu banyak sekali ya terjadi karena ketidakpahaman, akhirnya jadi korban ya. Yang paham saja tentang keuangan negara bisa kena pidana tipikor ya, apalagi yang tidak paham. Jadi sangat hati-hati dalam mengurus dan mengelola keuangan negara. Azas-azas pokok pengelolaan keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil ya, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa dan mandiri ya. Dasar hukum pemeriksaan keuangan negara adalah Undang-Undang 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kedua Undang-Undang 15 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang ketiga Undang-Undang 15 2006 tentang BPK, yang keempat PP 22 2006 tentang pemeriksaan PNBP ya. Kemudian yang kelima peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ya. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara ya. Jadi ketika terjadi kasus korupsi ya, biasanya jaksa ini menggunakan hasil audit yang dilakukan oleh BPK atau BPKP ya, itu juga bisa dilakukan begitu. Nah, dari hasil pemeriksaan BPK ini nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi kalau itu terjadi
kesalahan kelebihan bayar misalnya, maka biasanya rekomendasi BPK itu meminta agar dikembalikan uang negara itu ya. Kalau di dalamnya ada unsur pidana ya, maka itu direkomendasikan untuk dilaporkan ke penegak hukum tindak pidana korupsi. Nah, apa itu pemeriksaan keuangan? Yaitu proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara mencakup pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK adalah lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemeriksaan dan adapun beberapa fungsi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan antara lain: satu, fungsi operasional, melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN; fungsi yudikatif, melakukan peradilan kompatibel dalam hal tuntutan perbendaharaan ya. Ketiga, fungsi rekomendasi, memberi saran atau pertimbangan kepada pemerintah apabila dipandang perlu untuk kepentingan negara atau hal lainnya yang berhubungan dengan keuangan negara. Pemeriksaan BPK ada 3 jenis. Pertama, pemeriksaan keuangan, ya, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu. Lalu bentuk opini ya yang dikeluarkan oleh BPK sebagai tanggapan atas penyelenggaraan negara, ada yang namanya opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, kemudian pernyataan menolak memberikan opini. Tapi meskipun pemerintah daerah misalnya mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, bukan berarti tidak ada unsur tindak korupsi ya, tidak korupsi terjadi di dalamnya. Bisa saja ada unsur tindak pidana korupsi terjadi di dalamnya, itu baru diketahui 1 tahun atau 2 tahun setelah opini WTP itu diperoleh misalnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi opini WTP itu ketika semua proses administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan itu benar secara aturan. Nah, tapi bisa saja secara fakta belum tentu benar. Nah, apabila secara fakta dengan apa yang dilaporkan itu agak berbeda, maka itu menjadi pintu masuk dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi. Kemudian penyelesaian sengketa ya dalam proses pemeriksaan keuangan negara yang bertujuan memverifikasi penyelesaian kerugian keuangan negara. Lembaga yang berperan dalam proses pemeriksaan tersebut meliputi BPK ya, kemudian pengawas aparat pengawasan fungsional ya, pengawasan atau pemberitahuan atasan langsung, bendahara atau kepala kantor ya, APIP juga itu bisa ya untuk melakukan pengawasan. Kemudian berdasarkan hasil temuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa keuangan, pimpinan instansi wajib untuk membentuk ya tim penyelesaian kerugian negara. Itu bisa Bapak Ibu baca di modul ya. Siapa-siapa saja tim penyelesaian kerugian negara tersebut ya. Jadi ketika ada dugaan kerugian negara, rekomendasi BPK bisa untuk dikembalikan dana tersebut ya. Kalaupun terjadi tindak pidana, rekomendasinya bisa dengan membawa persoalan tersebut ke penegak hukum tindak pidana korupsi ya. Gitu. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk materi kita hari ini sampai di sini ya. Terkait materi ini, apakah ada pertanyaan sambil saya cek absen kita ya? Ronaldi Lekata, apakah ada? Ayu Noviana, Rifangga, Mita Widiana, Muhammad Ragil, Ferdianto, Herdi Agustian,
Yuliana, Fir Fisma Aini, Rangga Yolandri, Jenius Atamimi, Jenius hadir, oke. Septarita, ya, Septarita, oke. Fatona, Leonardo Gumai, Oktarina, Elva Aprilia, satu lagi Perdianto. Oke, baik ya. Mengingatkan kepada Bapak dan Ibu mahasiswa, di sesi ini ada tugas tutorial kedua ya, agar bisa dikerjakan di LMS atau ke email. Siapa? Ferdianto ya? Oke. Baik. Tugas tutorialnya sudah saya upload di dalam LMS kita. Itu silakan Bapak Ibu kerjakan. Saya tunggu sampai 4 Desember ya. Bisa dikirim via LMS itu juga, atau ke WA pribadi saya, atau ke email saya ya, silakan ya. Sampai di sini apakah ada